Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, sedaya pengurus takmir, sedaya jamaah pengaosan rutin ba'da subuh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin ya mujibas sa'ilin. Wa idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a il-warid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kharaja lan arikalane metu sapa ustad atau muallim min baitihi saking omahe muallim, da'a mengundungo sapa muallim bidu'ai kelawan dungo alwaridi kang tumeka apa doa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa doa iku Allahumma inni a'udzu bika an adilla a'udzulla au azilla a'uzulla au azlima a'uzlama. Allahumma ya Allah, inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa ingsun bika kelawan tuan an andillah saking yen to kesasar sapa ingsun, a'udzulla utawa den sasarake ingsun, au azilla utawa kepleset to salah ingsun, a'uzalla utawa den plesetake sapa ingsun, au azlima utawa nganiaya ingsun, a'udlama utawa den aniaya sapa ingsun. Azza jaruka, azza moha agung, azza jaruka wa jalla sanauka, wa jalla lan moha agung apa sanauka pengalem tuan, wala ilaha lan ora no pengiran iku maujud ghairuka saliyane tuan. Sumaya qulu bismillahi amantu billah i'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih melanjutkan pembahasan kemarin. Seorang guru itu memiliki tata krama, adab, tata cara ketika dia akan mengajar. Posisi seorang guru, posisi seorang ustadz itu sangat penting dalam sebuah pendidikan. Baik buruknya pendidikan itu tergantung kepada gurunya. Makanya sampai ada satu makalah yang mengatakan al-madatu muhimmatun walakinnat tariqa ahammu minal maddah. Materi pendidikan, materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah itu penting. Mencari materi yang tepat itu penting. Materi pelajaran apa saja yang diajarkan itu penting. Walakinnat tariqa ahammu minal maddah.
tetapi metode pembelajaran, cara pembelajaran itu lebih penting tinimbang materi. Kalau di dalam sebuah sekolah materinya bagus, materi pelajarannya bagus, tapi kalau metode pembelajarannya kurang bagus, ini juga kurang bisa mengena. Cara penyampaian kurang tepat juga tidak baik, artinya tidak bisa berhasil. Jadi metode pembelajaran atau cara bagaimana menyampaikan materi pembelajaran itu sangat penting. Ini di dalam sekolah. Wat tariqah aham muhimmatun walakinnal muallim ahammu minat tariqah. Metode pembelajaran, cara mengajar itu penting, tetapi lebih penting lagi posisi seorang muallim, seorang guru. Meskipun materi ini saya, metode pembelajarannya sudah bagus, tetapi kalau gurunya tidak berkualitas, ini juga tidak akan berhasil. Jadi mu'alim, posisi seorang guru itu penting. Kualitas keilmuan seorang guru ini penting sekali, jauh lebih penting dibanding materi pembelajaran maupun metode pembelajaran. Karena meskipun materinya bagus, metodenya bagus, tetapi kalau gurunya tidak menguasai materi yang diajarkan, yang disampaikan, ya tidak akan bisa berhasil. Posisi seorang guru itu penting. Al muallim muhimun walakinnar ruhal muallim ahammu minal muallim. Guru itu penting, tetapi roh seorang guru ini jauh lebih penting. Apa roh itu? Jiwa guru yang bersih, hati guru yang bersih, niat guru yang baik, itulah yang dinamakan dengan roh. Ruhul mu'alim yang paling berperan di dalam mendongkrak keberhasilan di dalam sebuah pendidikan, itu maksudnya adalah bagaimana seorang guru benar-benar memperhatikan tata krama adab ketika dia mengajar, tanggung jawab moral dia menuntun seorang muridnya. Guru niku mboten sekedar ngajar. Kalau guru hanya sekedar ngajar, menyampaikan materi pelajaran, yang diterima murid hanyalah ilmu pembelajaran belaka, hanya ngerti tok. Tapi yang terpenting guru itu bisa menuntun bagaimana murid bisa menjadi baik. Salah satu kesuksesan ulama-ulama zaman dulu itu adalah gurunya, mu'alimnya benar-benar mau riyadhah. Ini yang jarang diperhatikan oleh para guru. Kenapa di sekolah-sekolah unggulan muridnya banyak yang kurang berhasil? Hanya nilainya saja yang bagus tapi tidak bisa menjadi orang-orang yang soleh. Ya karena gurunya jarang sholat tahajud. Jadi dikatakan ruhul mu'alim itu adalah seorang mu'alim itu punya tanggung jawab moral, bagaimana muridnya bisa menjadi baik dengan cara apa? Tidak hanya dengan usaha zahir, tapi usaha batin. Ya, tidak hanya bisa menjadi usaha usaha zahir, tapi juga usaha batin. Riyadhah ini loh, guru ini yang paling penting. Guru kok gelem poso Senin Kemis, mosoni murite, bagus itu. Guru kok gelem sholat tahajud tiap malam, ndongakno murid-muride, bagus itu. Itu namanya ruhul mu'alim. Keberhasilan orang-orang zaman dulu itu ya karena itu. Bagaimana kita ketahui seorang Imam Syafi'i bisa melahirkan murid yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal begitu alim, Imam Malik melahirkan Imam Syafi'i yang begitu alim? Itu karena beliau-beliau mau mendoakan murid-muridnya, tidak hanya sekedar mengajar. Dongakno murid-muridnya gelem riyadhah ya.
malam sholat tahajud, Senin Kemis mau belajar, mau mengajar, wudhu seperti kemarin, selalu wudhu. Kemudian sebelum berangkat doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udzulla, ya Allah saya berlindung kepada kamu agar saya ini tidak tersesat. Karena banyak guru itu kadang-kadang menyampaikan pelajaran keliru, malah menyesatkan. Menyampaikan materi tentang hukum salah, justru malah menyesatkan. Makanya kita berdoa kepada Allah. Manusia itu tidak bisa lepas dari sebuah kesalahan. Ya Allah, an adillah, saya berlindung kepada kamu, jangan sampai saya ini tersesat dan jangan sampai saya menyesatkan. Ini doa seorang guru ketika mau mengajar, keluar dari rumah sebelum mengajar berdoa seperti itu. Au azillah, au zillah, jangan sampai saya ini tersesat, jangan sampai saya ini terpeleset dan dipelesetkan. Jangan sampai saya ini menganiaya murid saya. Guru jangan sampai menganiaya murid. Menganiaya ini bukan berarti sekedar menganiaya fisik, enggak. Pengertian menganiaya ini adalah mengatakan murid kok goblok, itu termasuk menganiaya, termasuk menzolimi murid. Guru tidak boleh menyatakan kue kok goblok cung, tidak boleh seperti itu. Karena ucapan seorang guru sama dengan ucapan orang tua. Apa? Ucapan guru adalah doa. Jangan sampai menyatakan kue kok goblok cung, jangan sampai seperti itu. Guru tidak punya, jangan sampai punya perasaan atau punya hati mangkel karo muridé ketika muridé nakal, ketika muridé tidak bisa memahami pelajaran. Guru yang baik adalah guru yang memiliki rasa kasih sayang kepada muridnya, selalu mendoakan kepada muridnya siapapun. Meskipun muridnya goblok, dia kasih sayang. Kadang-kadang ya nyuwun sewu manusiawi, guru iku senenge nek karo murid sing pinter tok, diperhatikan sing pinter. Nek sing bodoh ora pati diperhatekno. Kadang diomengi barang, ngoten niku biasa. Manusiawi gitu. Padahal itu sebetulnya tidak boleh. Guru kalau ingin berhasil jangan sampai menyatakan kowe goblok dong. Keting karo muridé, jangan sampai. Masalah murid itu bisa menjadi pandai, murid bisa menjadi baik, itu sebetulnya kan urusan Allah. Guru hanya punya ikhtiar. Baik buruknya seorang murid itu adalah ikhtiar guru, tapi yang menentukan itu Allah. Jangan sampai awake dhewe itu merasa gagal di dalam mengajar, akhirnya mangkel karo murid sing gak iso menerima pelajaran, tidak bisa menjadi baik. Jadi nek ana murid salah, nek ana murid nakal, jangan disalahkan muridnya, introspeksi dulu. Saya ini kayak apa? Kalau murid saya nakal, sebetulnya yang salah itu siapa? Gurunya apa muridnya? Wah, aku wis ngajar bolak-balik, wis tak omongi bolak-balik, mentransfer moral, ya, membangun moral anak didik itu tidak cukup dinasihati tok. Rahasia keberhasilan ulama-ulama zaman dulu di dalam menjadikan murid-muridnya menjadi orang-orang yang soleh itu adalah mendoakan. Riyadhah. Ki Khalil Bangkalan niku kula tesih eling ceritane guru kula Kiai kula niku. Ki Khalil niku orangnya sederhana banget. Beliau itu santrinya dari kiai kabeh. Syekhul Masyayikh termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, kiai-kiai alim-alim itu muridnya Mbah Khalil kabeh. Beliau itu sederhana sekali. Beliau itu di dalam mendidik murid-muridnya, santri-santrinya, tidak hanya sekedar diwurui ngaji tok, tapi benar-benar ditempa bagaimana muridnya itu mentalnya bisa kuat. Bahkan kadang-kadang diuji,
Termasuk Mbah Karim Lirboyo itu. Ketika beliau mau mondok di Mbah Khalil Bangkalan, diuji mentale, kuat mondok apa enggak. Bawa beras, Ki Khalil minta santri-santrinya untuk menghadang Mbah Karim. Dihadang, berasnya diwoyok. Itu nguji mental sebetulnya. Ketika santri berasnya dioyok, berasnya direbut orang, dia datang di pondok dan bawa beras. Zaman dulu kan bekalnya beras, kalau sekarang uang. Dia masih punya niatan ke pondok apa enggak? Waktu itu Mbah Karim tidak punya apa-apa, sudah diambil oleh santri-santrinya Mbah Khalil yang lama. Memang diuji seperti itu, tapi ternyata Mbah Karim nekat tetap pondok. Di situ kemudian Mbah Khalil itu setiap malam itu mendoakan, bahkan mendoakan santri-santrinya sampai menjadi orang-orang yang soleh. Tidak ada santrinya Mbah Khalil yang enggak soleh. Karena apa? Riyadhnya Mbah Khalil. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh seorang guru. Muridku kok nakal-nakal ya. Lah gurunya ada introspeksi. Pernah enggak tahajud? Pernah enggak bangun malam doa muridnya? Ini penting. Jadi seorang guru itu diintrospeksi dulu, meresik nawai dhisik. Makanya ini a'udzubika an adillah, a'udullah, azillah, uzillah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya ini tersesat, jangan sampai saya ini menyesatkan, jangan sampai saya ini kepleset. Saya juga berlindung kepada kamu, jangan sampai saya ini zalim, menganiaya murid-murid saya. Bukan menganiaya fisik, tapi menganiaya tadi. Gampang ngomong muridnya goblok, bodoh, misui muridnya. Mung doane omongane guru adalah doa. Kula tesih imut niku critane Kiai Jamal. Kiai Jamal niku Jombang ngono. Ya. Niku termasuk mursyid Thariqah Sadiliyah. Nggih gurune Pak Huda niku Bupati. Niku beliau itu dulu cerita. Jadi zuriyahnya beliau Mbah Jamal itu memang alim-alim kabeh, soleh-soleh kabeh. Itu guru beliau, orang-orang tua beliau itu kalau menghadapi anaknya yang nakal, muridnya yang nakal, tidak pernah ngomong bocah kok nakal, tidak pernah. Tapi dawuhnya, bocah kok pinter ini, bocah kok soleh ini, aja mbok baleni mana ya cung ya, cah pinter, cah soleh loh. Nek muridnya nakal itu dingotenaken. Kuwi ojo nakal, kuwi ojo ngono maneh ya, ya cah soleh, cah pinter. Dadi aja sampai ngono kuwi nakal, goblok, nakal. Guru-guru kadang-kadang nek enggak kuat nahan emosi, kumisui muridnya kaya ngono, padahal ngoten niku mboten bener. Nggih, mboten bener. Makanya guru niku kudu sering-sering doa kepada Allah ya, sering-sering introspeksi. Pekerjaan profesi guru itu memang berat. Ya, profesi guru itu berat, bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi bagaimana seorang guru bisa membina muridnya menjadi baik. Makanya dikatakan murabbir ruh, orang yang mendidik, yang ngupokor rohnya murid. Ya, rohnya murid. Di guru itu ke sana, itu arahnya itu ke sana sebenarnya. Bahkan lebih dalam lagi, guru itu sebetulnya harus paham betul karakter seorang anak, seorang muridnya, karakter muridnya, sampai nanti bisa meneliti, mengikuti terus perkembangan akhlak muridnya. Pakai apa? Dari A, dari 0 ke 5 ke 10 itu diikuti terus perkembangannya. Jadi seorang guru itu mestinya harus seperti itu. Tapi ini memang jarang. Di kesadaran seorang guru untuk selalu mendoakan muridnya, memiliki sifat kasih sayang kepada murid-muridnya itu hampir hilang. Ya ada beberapa tapi hampir hilang. Makanya kalau panjenengan memiliki profesi seorang guru, hal-hal semacam ini harus diperhatikan. Sifat rahmah, sifat welas asih kepada muridnya. Riyadhah ndongakno murite, mosoni murite.
Summa yaqulu bismillahi anta billah amantu billah i'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa lagi, bismillah amantu, saya iman ingsun billahi kelawan Allah. I'tasamtu ya, gundilan ingsun billahi kelawan Allah, saya iman kepada Allah, saya selalu berpegang kepada ajaran Allah, saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Menyadari kata-kata la haula wala quwata illa billah ini sangat penting. Apa? Menyadari kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak punya kekuatan menjadikan orang baik, tidak punya kekuatan. Kita punya kekuatan kalau ada pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah itu sebetulnya mendidik kita untuk tidak sombong. Nabiullah Musa itu pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara Nabiullah Musa itu pernah merasa dirinya itu alim, paling pintar. Nabiullah Musa itu pernah merasa dirinya ya, yang namanya manusia ya, berkali nabi kan manusia, merasa dirinya itu pintar, paling pintar. Ditegur oleh Allah. Akhirnya disuruh berguru kepada Nabi Khidir. Itu teguran pada Allah. Kowe ngomong pinter sak pinter-pintermu sik ono sing luwih pinter. Saya punya hamba yang paling pinter. Akhirnya disuruh berguru kepada Nabiullah Khidir itu. Ternyata Nabiullah Musa tidak kuat berguru dengan Nabiullah Khidir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu tidak punya kekuatan apa-apa tanpa Allah. Guru itu jangan sampai menyatakan aku itu lebih pintar timbang muridku, ojo sampai ngono. Gak ada kekuatan apa-apa kalau tidak ada pertolongan Allah. Makanya Nabiullah Musa ditegur sampai disuruh Nabiullah berguru pada Nabiullah Khidir, baru Nabiullah Musa sadar ternyata ada seorang hamba Allah yang sangat alim yang ilmunya tidak saya jangkau, Nabiullah Khidir. Kan bergurulahnya Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berguru Nabi Khidir itu kan enggak gagal. Nabiullah Musa gagal menghadapi guru seorang Nabiullah Khidir, gagal karena dia tidak bisa memahami, tidak bisa menyelami ilmunya Nabi Khidir. Itu sebetulnya teguran pada Allah, dari Allah, teguran dari Allah kepada Nabiullah Musa. Ojo sombong, sekalipun pinter ojo merasa wah, ojo merasa sip. Guru yang ngono. Guru ngono pasti ada yang lebih alim dari seorang guru, pasti. Meskipun kepada muridnya ojo sampai menyatakan saya lebih pintar daripada murid saya, jangan sampai seperti itu. Nah ini, makanya kata-kata la haula wala quwata illa billah itu penting diucapkan seorang guru ketika dia akan mengajar. Allahumma sabbit janani wa adir haq ala lisani. Ya Allah, tetapkan hati saya, niat di dalam hati saya untuk mengajar dengan menyampaikan ilmu yang baik. Tetapkan saya, istiqomahkan saya. Wa adril haq ala lisani, ya, dan berikan kebenaran dalam lisan saya. Jangan sampai lisan saya ini salah ketika menyampaikan ilmu. Itu selalu memohon kepada Allah seperti itu. Wa yudim zikrullah ta'ala ila ayyasila majlisat tadris, dan selalu berzikir kepada Allah sampai pada tempat belajar, tempat dia mengajar di sekolah-sekolah itu. Jadi tuntunan guru itu sebenarnya gitu. Guru itu kalau dari rumah menuju sekolah kon ngake-ngake ndonga, ya, zikir ning Gusti Allah, tujuannya apa? Agar nanti apa yang disampaikan bisa dicerna murid, agar nanti muridnya bisa menjadi orang yang baik karena pertolongan Allah, bukan karena dirinya, bukan, tapi karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nah, itulah yang perlu diperhatikan oleh para guru. Jadi sekali lagi, guru itu tidak hanya memiliki tugas mengajar, menyampaikan ilmu, enggak, tapi bagaimana guru bisa mengantar murid-muridnya menjadi baik dengan menyadari
bahwa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dirinya bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya, dan selalu mendoakan murid-muridnya, meriadhoi murid-muridnya, poso Senin Kemis itu penting masane muridé, ndongakno muridé. Jadi doa itu luar biasa. 70% keberhasilan orang itu karena doa, 30% karena usaha zahir. Ini yang enggak disadari. 70% dari doa, dari riyadhah batin. 30% baru riyadhah zahir, usaha zahir. Ya. Loh ini makanya dikatakan ad-du'a ruhul ibadah. Donga iku ruhe ibadah. Rohnya ibadah itu ada di doa. Karena sholat pun hakikatnya juga doa. Sholat itu juga doa. Doa itu kan pengakuan diri kita kepada Allah bahwa diri kita tidak mampu apa-apa. Pengakuan diri kita bahwa kita ini butuh bantuan Allah. Ketika seorang hamba menyadari dirinya butuh Allah, Allah akan senang gitu. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, Allah sangat marah, Allah sangat emosi, Allah tidak suka kepada orang-orang yang tidak pernah berdoa. Karena itu menunjukkan dia itu sombong, merasa dirinya mampu tanpa pertolongan Allah. Jadi doa itu adalah pengakuan diri kita ini lemah, diri kita tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Allah. Oleh karena guru itu harus sering berdoa dengan murid-muridnya, juga berdoa untuk dirinya sendiri, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita memohon khususnya untuk kita yang memiliki profesi guru, mudah-mudahan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengantarkan anak didik kita menjadi orang-orang yang baik. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdhubi 'alaihim waladdallin.